Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua kelas 5 dipimpin doa. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nah, kenapa sih hari ini kelas 4 sama kelas 5 dijadiin satu kelasnya? Kenapa, ada yang tahu? Nah, karena hari ini guru kelas 5 tidak berangkat, sedang sakit. Jadi pembelajaran hari ini kelas 4 dan kelas 5 Bu Ella jadiin satu dalam satu ruangan. Gak apa-apa ya, kita doain semoga Bapak Guru segera sehat dan bisa mengajar lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila, tentang Pancasila dan faktor yang dapat memperkuat negara. Kenapa sih kita harus belajar tentang itu? Ada yang tahu? Alasannya apa? Supaya kita dapat mempraktekkan di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang pengamalan Pancasila. Nah, tujuannya itu. Sebelum lanjut ke materi, Bu Ella absen dulu nggih. Kelas 5 hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada? Alhamdulillah berangkat semua ya. Kelas 4 hari ini berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semua. Nah, sebelum lanjut ke materi, supaya menambah semangat kita belajar, ayo bareng-bareng kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal tidak? Hafal, yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Pinter. Semua hafal ya. Nah, sekarang kalau tadi lagu Garuda Pancasila udah hafal, ada yang tahu nggak simbol bangsa negara, simbol negara Indonesia itu apa? Apa? Pinter, Garuda. Garuda yang artinya apa? Melambangkan apa? Apa? Kekuatan. Terus kemegahan. Tuh yang menyimpulkan kekuatan, dan yang terakhir apa? Kemegahan. Nah, diingat-ingat artinya apa? Melambangkan pertama, 2, dan kemegahan. Pintar. Sekarang Pancasila itu sendiri artinya apa? Ada yang tahu? Anak-anak kelas 4? Pancasila artinya apa sih?
Kelas 5? Iya, pinter. Panca itu apa? 5. Sila dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau pedoman berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat. Ulangi, Panca artinya apa tadi? Sila. Jadi Pancasila artinya 5 dasar berpedoman berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat. Pintar. Sekarang hafal Pancasila? Beneran hafal. Coba bareng-bareng kita lafalkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pintar semua hafal ya. Sekarang kalau tadi udah membahas tentang Pancasila, sekarang simbolnya, simbol Pancasila. Anak-anak tahu tidak simbol Pancasila apa aja? Nah, simbol Pancasila yang sila ke-1 simbolnya apa? Ya. Bintang. Terus sila yang kedua simbolnya? Pinter. Rantai. Sila yang ketiga simbolnya apa? Pohon beringin. Selanjutnya keempat apa? Oh, kepala banteng. Terus yang terakhir sila kelima apa? Padi dan kapas. Nah, biar kita nggak lupa tentang simbol Pancasila, Bu Ella ada lagunya. Bareng-bareng ya kita. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Hafal? Bisa? Gampang ya. Tuh sambil nyanyi bikin pelajaran jadi asik, nggak bosen ya. Ayo bareng-bareng kita menyanyikan simbol Pancasila. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi. Pintar. Biar nggak lupa sila ke-1 itu simbolnya apa sih? Nanti kalau kamu lupa, pakai lagu itu aja jadi inget. Sila ketiga langsung di lagu inget pohon beringin. Jadi mudah kan? Nah, selanjutnya kalau tadi kita udah belajar tentang Garuda, tentang Pancasila, simbol Pancasila, sekarang pengamalannya. Pengamalan sila Pancasila. Sila 1 tadi bunyinya apa? Nah, pengamalannya dalam sekolah contohnya apa? Ada yang tahu tidak? Ketuhanan yang Maha Esa. Tentang apa sih? Berarti tentang Tuhan, tentang beragama. Ayo, yang bisa kasih contoh? Apa? Tentang agama, apa? Sholat, atau iya bisa mengikuti kegiatan agama yang di sekolahan. Apa? Misal pagi-pagi biasanya kita melakukan apa? Nah, doa, terus baca surat pendek. Terus setiap hari kita ada apa? Sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Terus kalau hari Sabtu kita ada apa? Kegiatan apa? Sholat duha. Pintar. Itu contoh pengamalan sila yang pertama. Sekarang kalau tadi di sekolah, di rumah contohnya apa? Iya sama aja, sholat berjamaah sama ibu bapak atau sama om tante. Terus berdoa, misal bisa berdoa sebelum makan. Sekarang sila yang kedua, bunyinya apa sila yang kedua? kemanusiaan yang adil
Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalannya atau contohnya dari sekolahan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab apa? Ya, memanusiakan apa berarti saling menghargai, saling menyayangi, bisa ya. Terus kalau di rumah apa? Itu kan tadi di sekolah. Kalau di rumah apa contohnya? Menghormati orang tua. Sekarang sila yang ketiga, bunyinya apa sila yang ketiga? Persatuan, bersatu, rukun. Contoh di sekolahan apa? Rukun. Ayo kelas 4, kelas 5, ada yang tahu? Kasih contoh pengamalannya di sekolah, persatuan. Berarti bersatu. Apa? Sama teman harus apa? Saling menyayangi, rukun, nggak boleh bertengkar, terus nggak boleh melakukan pembulian. Kalau di rumah, contohnya apa? Hampir sama kayak di sekolahan. Apa? Iya, bisa sama teman di rumah, harus main bersama. Sekarang yang ke berapa sekarang? Ngantuk? Enggak ya. Yang keempat apa bunyinya? Yang keempat? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh dalam perwakilan. Pengamalannya apa? Contoh pengamalannya di sekolah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat apa? Bermusyawarah. Berarti apa? Dulu waktu kalian baru masuk, menentukan ketua kelas, bendahara, itu gimana? Pakai asal tunjuk atau kita bersama-sama bermusyawarah memilih gitu? Gimana caranya? Nah, berarti bersama dirembuk bareng ya. Nah, itu contohnya kalau di sekolah. Atau piket, jadwal piket dibuat asal tunjuk. Aku mau sama ini aja, nggak mau sama itu. Gitu nggak? Atau sesuai dengan misal sesuai urut absen gitu ya, nggak boleh apa? Nggak boleh semena-mena, harus sesuai bermusyawarah. Sekarang yang terakhir, yang kelima, apa bunyinya sila yang kelima? Nah, itu contoh pengamalannya apa di sekolahan? Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, adil, bersikap adil. Kata kuncinya adil apa yuk? Ya bisa, main sama teman, nggak boleh curang, harus adil. Terus, apa lagi? Ayo, apa? Tidak membeda-bedakan, tadi tidak membedakan temanmu. Misal istirahat, aku maunya jajannya sama si A aja nggak mau sama si B. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya, harus sama. Sekarang kelas 4, ayo perhatikan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang Pancasila, kelas 4 adalah tentang faktor-faktor yang bisa memperkuat negara. Bisa sebutin nggak faktor apa aja itu? Apa? Pak, tadi kita belajar tentang apa? Pancasila. Kan pedoman sebagai rukun itu berarti faktor 1 Pancasila. Yang kedua Bhinneka. Artinya apa? Walaupun berbeda-beda tetap satu. Faktor yang lain yang bisa mempererat apa aja? Kalau tadi Pancasila, Bhinneka, apalagi ayo? Sejarah kemerdekaan tuh ada foto-foto pahlawan kan? Nah, sejarah kemerdekaan para pahlawan dahulu itu apa? Sudah berjuang ngapain? Melawan penjajahan, bikin Indonesia merdeka. Nah, dari sejarah itu harus kita renungkan. Oh iya ya, para pahlawan itu sudah berjuang. Berarti saat ini kita sudah menikmati enaknya aja, kan? Nggak ikut perang kan kita? Ikut nggak? Mau nggak ikut perang? Nah, harus menghargai mereka. Jadi kita mempraktekannya itu harus apa? Harus saling rukun antar umat, antar teman, nggak boleh bertengkar, nggak boleh apa bikin masalah ya. Yang kedua, bahasa. Ada yang tahu nggak kenapa bahasa menjadi faktor memperkuat?
Kenapa? Misal kita ambil contoh yang gampang. Orang Jawa sama orang Papua itu bahasanya sama enggak? Beda kan? Misal mereka berdua ketemu nih, orang Jawa sama Papua. Ketemu ngomongnya bisa nyambung tidak? Orang Papua paham nggak sama orang Jawa ngomong apa? Orang Jawa paham nggak sama orang Papua ngomong apa sih? Paham? Pakainya biar komunikasinya lancar pakai bahasa apa? Nah, pinter, pakai bahasa Indonesia. Itu berarti bahasa menjadi alat komunikasi, jembatan antara orang Jawa sama orang Papua berkomunikasi. Nah, yang ketiga, suku, bangsa, adat. Kenapa sih menjadi faktor yang memperkuat? Kenapa? Suku bangsa di Indonesia kan banyak. Kan? Nah, banyak-banyak itu saling toleran, saling nah, jadi memperkuat bangsa Indonesia. Setelah tadi kita bahas tentang materi Pancasila, faktor-faktor yang memperkuat, untuk bikin kamu tambah inget tentang materi, Bella ada lembar kerja. Nanti kamu kerjakan berdasarkan kelompok. Kamu bikin kelompok nih, kelas 5 dibikin kelompok kecil aja ya. Misal satu deret ini satu kelompok, satu deret satu kelompok gitu ya. Kelas 4 juga sama satu kelompok. Ketua kelas 4 tolong dibagi, ketua kelas 5 dibagi ya. Ya, ayo dibagi dulu. Wes, diskusi cita-cita. Lagi bareng Bu Bilkis sama itu. Dah kelas 5 udah dibagi. Dah. Gini Bu, kelompoknya sekarang kalian berdiskusi sama temanmu, kerjakan lembar yang itu sesuai dengan perintahnya. Kamu baca dulu. Kurang 5 menit lagi. Kalian diskusikan. Ya, waktunya habis. Sekarang Bella mau tunjuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo kelas 5, kelompok 1 maju, presentasikan. Mas Alvin, Mas Fatihin. Ini maju ke depan.
Ya, coba presentasikan hasil diskusi tadi. Contoh pengamalan ya. Sila keberapa dapatnya? Ya, sila pertama. Sekarang apa contohnya di sekolah? Sebelum pelajaran membaca surat pendek. Nah, sebelum pelajaran membaca surat pendek. Terus di rumah? Nah, sholat berjamaah bersama keluarga. Benar tidak? Betul ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Alvin. Silakan duduk kembali. Nah, pintar ya. Dari materi tadi, hasil diskusi, siapa yang belum paham bisa tanya. Udah paham semua? Nah, tadi lambang Garuda, lambang negara Indonesia itu apa? Garuda. Pancasila, panca artinya? Sila. Terus faktor yang memperkuat apa aja tadi? Panca. Terus Bhinneka. Terus apa? Sejarah perjuangan. Nah, alhamdulillah semua sudah paham ya. Untuk PR kalian di rumah, kamu buka nanti ya untuk kelas 5 di halaman 55 ya. Itu 1 sampai 5 kamu kerjakan di rumah. Paham? Kelas 4 nanti buka halaman 50. Nanti itu ada soal juga. 1 sampai 5 dikerjakan di rumah ya. Paham? Nah, alhamdulillah. Selesai pelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas 5 bisa pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini. Bu Ella akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.